Fresh meat. Here she is. Hey, Megan. Canada. I never knew my parents. The only thing I ever knew was Prescott. Film ini diawali di sebuah fasilitas pemerintah yang sangat rahasia bernama Prescott, sebuah tempat yang sama sekali tidak menyerupai sekolah pada umumnya karena alih-alih berisi ruang kelas dan taman bermain, tempat ini justru digunakan untuk melatih gadis-gadis yatim piatu menjadi agen mematikan yang siap menjalankan berbagai misi berbahaya sejak usia muda. Seluruh program tersebut dipimpin oleh seorang pria tegas, dingin, dan penuh perhitungan bernama Herman yang menanamkan satu prinsip utama kepada semua muridnya, yaitu larangan mutlak untuk membentuk ikatan emosional karena menurutnya keterikatan hanyalah kelemahan yang dapat membahayakan misi dan menghancurkan fokus seorang agen. Engage. It's all about vulnerability. What do we say, ladies? Bad intentions, ladies. Bad. Di Prescott, para gadis bahkan tidak memiliki nama dan hanya dikenal melalui nomor, menjalani kehidupan yang sepenuhnya dipenuhi latihan keras, simulasi pertempuran, serta berbagai persiapan tanpa henti hingga mereka tumbuh terisolasi dari dunia luar dan tidak pernah benar-benar memahami bagaimana rasanya hidup secara normal seperti remaja pada umumnya. Di antara semua murid tersebut, terdapat satu sosok yang sangat menonjol, yaitu murid bernomor 83 yang dikenal sebagai yang paling unggul dalam berbagai aspek, selalu berhasil mengungguli yang lain dan menjadi andalan dalam setiap misi yang diberikan kepadanya. Namun di balik semua kemampuannya itu, ia diam-diam menyimpan konflik batin karena berbeda dengan yang lain. Ia justru merasa penasaran dengan dunia di luar Prescott dan sering membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupan normal sebagai seorang remaja. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya mulai dikirim dalam misi nyata dan ia terus membuktikan dirinya berkali-kali meskipun keberhasilannya itu justru memicu rasa iri dari murid nomor 84 yang merasa selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Pada suatu waktu, dalam sebuah misi, 83 menaiki sebuah kereta untuk mengambil sebuah koper penting. Operasi tersebut berjalan dengan lancar hingga ia berhasil mengamankan target. Keesokan harinya, saat menjalankan misi lain, ia melihat sesuatu yang sangat asing baginya. Ia melihat sekelompok remaja yang sedang tertawa dan berpesta dengan bebas. Suasana santai dan penuh kebahagiaan itu membuatnya terpikat karena merupakan dunia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa penasaran pun perlahan menguasai dirinya. Diam-diam ia mulai mencari tahu tentang kehidupan remaja normal. Ia menonton film dan berbagai acara televisi. Dia juga membaca majalah dan mempelajari setiap detailnya. Konsep kehidupan sekolah, pertemanan, dan pesta remaja benar-benar memikat pikirannya. Tidak lama kemudian, Herman memberikan misi baru kepadanya. Ia harus menangkap seorang pengedar senjata bernama Victoria Knox yang sedang beroperasi secara rahasia di chatnya. Herman secara khusus memilih 83 untuk menjalankan tugas tersebut. Keputusan ini langsung memicu protes dari nomor 84 karena merasa lebih pantas. Namun Herman dengan tegas menolaknya dan mengingatkan bahwa ia hanya bagian dari tim cadangan. You need to get your head team 84. B team? This should be my mission. You're up. We're wheels up in 1 hour. Beberapa waktu kemudian, saat operasi berlangsung, Knox dan timnya tiba-tiba dihadang oleh 3 agen bertopeng. Knox sangat terkejut ketika menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah 83. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Di tengah pertempuran tersebut, 83 berhasil mengaitkan dirinya bersama Knox sebuah jet yang kebetulan membawa Herman. Sit her ass down somewhere.
Setelah pesawat mencapai ketinggian aman, 83 secara tiba-tiba membuat keputusan berani. Ia tidak menyelesaikan misinya. Sebaliknya, ia justru menjatuhkan dirinya dari pesawat dan menghilang ke dalam sungai di bawahnya. This was my chance to escape. 83, come in. Give us a sign you're down there. 83, inactive. Sementara itu, agen lain berhasil menangkap Knock. Namun, 83 tidak ditemukan dimanapun. Prescott berusaha mencarinya, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Ia pun resmi dinyatakan hilang dalam tugas. Bagi 83, momen ini menjadi awal dari kehidupan baru yang sepenuhnya berbeda. Ia kemudian bersembunyi dan mengadopsi identitas baru sebagai Megan Walsh. Dengan tekad kuat untuk merasakan kehidupan remaja normal yang selama ini ia dambakan, ia mendaftar sebagai siswa pertukaran pelajar dan mulai mencari keluarga angkat. Beberapa waktu kemudian, ia menemukan keluarga Larson yang tinggal di Newton, Amerika Serikat. Keluarga tersebut terdiri dari Mr. Larson serta dua anaknya yaitu Liz dan Parker. Sejak awal, Parker langsung menyukai Megan. Namun, Liz justru terlihat menjaga jarak dan curiga terhadapnya. Don't touch me till I've seen your papers. Elizabeth. What? Megan. Oh. Hi, I'm Penny. Are your parents still together? Mine are dead. Pada suatu malam saat makan malam bersama, Megan mengetahui bahwa Mr. Larson baru saja mengalami perceraian. Keluarga tersebut masih berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Seiring waktu, mereka mulai saling mengenal. Parker dengan antusias menceritakan impiannya untuk menjadi ninja suatu hari nanti. Sementara itu, Megan dengan penuh semangat mengungkapkan betapa ia sangat ingin merasakan pengalaman sekolah menengah seperti siswa biasa. Bahkan hal sederhana seperti menaiki bus sekolah pun membuatnya sangat bersemangat. Namun Liz justru menganggap sikap Megan itu aneh dan sedikit memalukan. Keesokan harinya, pada hari pertama sekolah, Megan tanpa sadar mengenakan pakaian yang terlihat konyol. Ia langsung menjadi bahan tertawaan para siswa lain. Put these on and just try not to talk to me, okay? Merasa malu, Liz akhirnya memberinya pakaian baru. Ia juga memperingatkan Megan agar tidak membuat kehidupan sekolah semakin canggung. Beberapa saat kemudian, saat acara penyambutan di sekolah berlangsung, kepala sekolah menyampaikan pidato kepada para siswa. Sementara itu, Megan menunggu di belakang panggung untuk diperkenalkan. Setelah itu di belakang panggung, Megan bertemu dengan seorang pria bernama Roger, seorang siswa yang pemalu dan kutu buku yang seketika tampak jatuh hati padanya. Beberapa saat kemudian, ketika Megan akhirnya berjalan ke atas panggung, ia memperkenalkan dirinya sebagai Megan Walsh dari Regina, Kanada. Namun sayangnya, ia mengucapkan kata Regina dengan cara yang terdengar seperti kata yang tidak pantas, sehingga seluruh auditorium langsung meledak dalam tawa. Canada sucks a dick. What are your pajamas all about? I'm from Canada, everyone. Don't worry though, you're gonna be next. Totem pole. Namun kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siswa paling populer di sekolah yaitu Cass tiba-tiba naik ke atas panggung dengan membawa gitar dan mulai tampil bersama dengan bandnya. Penampilannya dengan cepat mengalihkan perhatian semua orang dan secara tidak langsung menyelamatkan Megan dari rasa malu yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Megan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia berteman dengan Roger, meskipun di dalam hatinya ia justru lebih tertarik kepada Cass. Oh, Canada! Ketika ia mengetahui bahwa mereka berada di kelas biologi yang sama, ia diam-diam meretas sistem tempat duduk guru agar bisa menjadi pasangan praktikum Cass. Tindakan ini langsung membuat dua gadis populer di kelas merasa kesal dan cemburu karena mereka iri dengan kedekatan Megan yang tiba-tiba dengan Cass. Sebagai balas dendam, kedua gadis itu menipu Megan dengan mengatakan bahwa Cass menyukai perempuan yang memiliki semangat sekolah yang tinggi dan suka berdandan mencolok. Mereka menyarankannya untuk mencoba menjadi maskot sekolah.
Lot of spirit. Job's all yours. Megan yang menganggap ini sebagai tantangan serius kemudian mengikuti seleksi maskot dan dengan memanfaatkan kemampuan latihannya, ia dengan mudah memenangkan posisi tersebut terutama karena ia satu-satunya peserta yang datang. Pada saat pertandingan sekolah berlangsung, Megan menjalankan perannya sebagai maskot dengan penuh semangat yang luar biasa. Namun secara tiba-tiba, sekelompok siswa dari sekolah Ripa kemudian datang dan mencoba menculik maskot sebagai bagian dari tradisi iseng. Megan yang tidak mengetahui tradisi tersebut mengira mereka adalah agen musuh yang mencoba menyerangnya. Tanpa ragu, ia langsung melumpuhkan mereka semua dengan kemampuan bertarungnya, membuat semua orang terkejut dan kebingungan. Not the face, not the face. Just wanted to hold the mascot, Rance. It's tradition. Rekaman kejadian tersebut kemudian tersebar luas di internet dan menjadi sangat viral, membuat Megan secara tidak terduga menjadi terkenal di sekolah. Sebagian besar siswa mengaguminya, namun Liz justru semakin curiga dengan perilaku Megan yang misterius. Regina! Regina! 85,000 views since just last night. No, I can't be on the internet. Liz, that's really bad. Sketchier than a 2 a.m. Waffle House. Sementara itu di Prescott, Herman sedang menahan Victoria Knox dan berusaha menginterogasinya untuk mendapatkan informasi. Dalam proses interogasi tersebut, Knox memperingatkan bahwa Prescott telah menghancurkan banyak kehidupan dan bukan hanya kehidupan target mereka saja. Kembali ke sekolah, Cass mulai mengajak Megan untuk menghadiri sesi latihan bandnya. Roger membantu mengurus peralatan suara dan keduanya mulai semakin dekat. Megan mengungkapkan bahwa ia lebih suka menjauh dari internet dan menjalani hidup dengan tenang. Croft, you know what? I want a rematch. Do you? Yeah, put him up. You're weird. Yeah, but I like it. It's cool. Ow, ow, ow. Oh, it hurts. Oh, it stings. Namun ketika hubungan mereka mulai berkembang, Cass dan bandnya kemudian datang dan menarik Megan pergi, membuat Roger merasa terluka. Beberapa waktu kemudian, Cass mengundang Megan ke sebuah pesta. We're throwing down this Friday. You gotta be there. I should probably get going. Down. Down. I'm down. Yeah. Greetings, 83. Namun di tengah perjalanan pulang, Agent Prescott tiba-tiba menangkap Megan dan membawanya kembali ke Herman. Herman mencurigai bahwa Megan mungkin bekerja sama dengan musuh Prescott sehingga ia bersiap untuk menginterogasinya. Ia bahkan menyuntikkan serum kejujuran, namun selama interogasi berlangsung, ia menyadari bahwa Megan berkata jujur. Megan benar-benar hanya ingin menjalani kehidupan normal di luar akademi. Bahkan Pedro, yaitu asisten Herman, mulai merasa simpati ketika Megan menangis. Akhirnya Herman memberikan Megan waktu untuk menyelesaikan urusannya sebelum kembali. Why is she crying? Her struggle to find her own identity? Would it be normal? You're Prescott. Prescotts don't cry. Megan from Canada has got to disappear. You are a rogue agent. All right, cut her loose. Untuk menjaga penyamarannya, Prescott mengantarkannya kembali ke rumah keluarga Larson dengan berpura-pura seolah-olah ia hanya mabuk. Liz dengan enggan membantunya masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Megan dan Liz menghadiri sebuah pesta di rumah seorang siswa yang dikenal sebagai badut kelas bernama Gu. Di sana, Megan sangat terkejut ketika menyadari bahwa nomor 84 juga berada di pesta tersebut, kini menyamar sebagai seorang gadis bernama Heather. Keduanya kemudian saling berhadapan secara pribadi di kamar mandi dan bertukar kata-kata penuh ketegangan. Megan mengira bahwa Herman mengirim Heather untuk memata-matainya, namun ternyata Heather memiliki rencananya sendiri. Sementara itu, Liz yang sedang mabuk mengobrol dengan Gu di dalam bathtub dan ia akhirnya mengetahui bahwa nama asli Gu adalah Bernard serta bahwa ia sebenarnya tidak seburuk yang terlihat. Okay, yeah, okay. Are you okay? Kembali ke pesta, Heather dengan sengaja menggoda Cass untuk memancing emosi Megan. Persaingan antara kedua gadis itu pun semakin memanas. Ketika Roger datang dan melihat Megan mencium Cass, ia merasa sangat patah hati dan langsung pergi. Keesokan paginya, Mr. Larson memarahi Megan dan Liz atas perilaku mereka yang ceroboh.
Ia secara khusus menegur Megan karena kemudian meninggalkan Liz dalam keadaan mabok dan mengingatkannya bahwa keluarga sejati selalu saling menjaga satu sama lain. Go to church with that on your face. Why don't you walk right up to the pastor and say, we look out for each other in this. Got it? Yes, ma'am. I wake up and what do I come down to? Dicks in my face. Assholes. Ugh, they used a Sharpie. Beberapa waktu kemudian, Megan terkejut saat mengetahui bahwa sopir bus sekolah ternyata adalah Herman yang menyamar. Ia memberitahu bahwa Knox telah melarikan diri dari Prescott dan sekarang berniat menghabisi Megan. Herman mendesaknya untuk kembali bersamanya, namun Megan menolak. Herman kemudian memperingatkan bahwa jika ia tetap tinggal, ia harus menghadapi semuanya sendirian. I won't be back. Wanna go it alone? Have to go 100%. Tidak lama setelah itu, saat Megan dan Liz sedang berkendara menuju sekolah, sebuah van hitam misterius tiba-tiba menyerang mereka dengan tembakan. Liz yang panik kehilangan kendali atas mobil, namun Megan dengan cepat mengambil alih kemudi dan dalam situasi tersebut akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Pengejaran tersebut berakhir dengan kecelakaan yang membuat Liz terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Get your breathing under control before you... Megan kemudian menghubungi Herman dan mencurigai bahwa nomor 84 berada di balik serangan itu. Namun Herman menegaskan bahwa ia tidak terlibat dan justru mengira nomor 84 telah tewas saat Knox melarikan diri. Merasa bertanggung jawab atas bahaya yang mengancam keluarga barunya, Megan memutuskan untuk pergi. Namun Liz menghentikannya dan menjelaskan bahwa meninggalkan orang lain bukanlah cara untuk menunjukkan kepedulian. Kata-kata tersebut akhirnya meyakinkan Megan untuk tetap tinggal. Seiring waktu, Liz pulih dari cederanya dan hubungan antara Megan dan Liz semakin dekat saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Knox. Ikatan mereka perlahan berubah menjadi persahabatan yang nyata. Kemudian tibalah acara pesta dansa sekolah. Megan datang bersama Cass, sementara Liz datang bersama Gu. Make memories, not babies. Thank you. Namun di tengah acara, Megan mulai menyadari bahwa Cass tidak seistimewa yang ia bayangkan sebelumnya. Ia akhirnya memahami bahwa Roger adalah orang yang benar-benar menghargainya sejak awal. Megan pun pergi untuk meminta maaf kepada Roger. What about what was next for me? It's you. Alright, it turns out they don't get puns. I'm just curious, you don't what? I don't want to date the rock star. Can I have this dance? Hell no, you can't. Quit getting... Namun ia terkejut ketika melihat bahwa pasangan Roger malam itu adalah si Heather. Dipenuhi emosi, Megan langsung menghadapi Heather dan pertarungan kacau pun pecah di tengah acara dansa. Minuman berhamburan kemana-mana, bahkan secara tidak sengaja memicu keributan lain di antara para siswa. You had this bod P90X, P90 extra. Really like your dress. Perfect length to show off those cottage cheese. Pertarungan berlanjut hingga ke dapur di mana Heather mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan Knox hanya untuk mendapatkan kesempatan menghabisi Megan. Ia bahkan dengan sombong mengakui telah mencium Cass dan juga Roger. Saat Megan berada dalam posisi terdesak, Liz datang diam-diam dari belakang dan menusuk kaki Heather dengan stik jagung. Gangguan tersebut memberi Megan kesempatan untuk melumpuhkan Heather hingga tak sadarkan diri. Namun bahaya belum berakhir. Ketika Megan pulang ke rumah, ia menemukan Knox bersama beberapa anak buahnya telah menyandra Mr. Larson dan Parker. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam Mima. Round 3. He's got a ninja. Dalam pertempuran itu, Knox mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah agen pertama Prescott, gadis pertama yang dilatih oleh program tersebut. Namun ia berbalik melawan mereka setelah menyadari bahwa hidupnya telah dirampas sepenuhnya. Megan dan Knox pun terlibat dalam pertarungan terakhir yang sangat intens. Ketika keadaan tampak semakin sulit, Herman tiba-tiba datang bersama dengan timnya. Mereka berhasil melumpuhkan para penjahat dan menenangkan Knox dengan obat penenang.
like Agent 1 is done. Setelah semuanya berakhir, Megan berterima kasih kepada Herman. Ia juga menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa di balik aturan kerasnya tentang tidak boleh memiliki keterikatan, Herman sebenarnya peduli padanya. Di sisi lain, Parker dengan penuh semangat bertanya apakah ia bisa bergabung dengan Prescott karena ingin menjadi ninja. Herman dengan santai menyarankan agar ia mendaftar ke sekolah Prescott untuk anak laki-laki, sementara ibunya segera mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya nanti. Sebelum pergi, Herman menyuruh Megan dan Liz kembali ke pesta dansa mereka dan bahkan memberikan kunci sebuah helikopter kepada mereka. Pada momen terakhir film ini, Megan menerbangkan helikopter tersebut untuk mencari Roger. Ia meminta maaf dengan tulus dan meminta kesempatan kedua. Roger pun memaafkannya dan memeluknya dengan hangat. Tidak lama kemudian, Megan, Liz, Roger, dan Gu naik ke dalam helikopter bersama dan terbang menuju malam, siap menghadapi petualangan berikutnya. What we care about are what make life worth living. Tamat! Pada akhirnya, perjalanan Megan bukan hanya tentang kabur dari masa lalunya, tetapi tentang menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Film Barely Lethal ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal kemampuan bertarung, tetapi keberanian untuk peduli, mempercayai orang lain, dan memiliki ikatan. Karena pada akhirnya kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh pilihan yang kita ambil untuk menjalani hidup. Sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, share kemanapun kalian suka. Dan silahkan kalian subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menariknya dari Melong Film.